Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Anda di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 204. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jadi kemarin itu ada beberapa DM masuk sama ada salah satu komentar di Noise bilang kalau cerita episode terakhir kemarin itu kayaknya salah satu cerita yang ada di Twitter kayak gitulah kurang lebihnya ya. Menurutku sih oke sih nggak masalah ya. Mau itu cerita dari tweet, mau itu cerita asli dari temennya atau kayak gimana sih nggak masalah. Gua mengapresiasikan semua pendengar yang berkontribusi atau ngirim cerita ke podcast kisah horor. Jadi gue bacain semua gitu. Ya mungkin sebagian dari teman-teman yang anak Twitter pada tahu nih cerita ya. Tapi kan sebagian besar dari pendengar podcast kisah horor itu jarang pakai Twitter dan nggak tahu ini cerita. Jadi ya apa-apa. Nambah-nambah dosis horor gitu kan, nambah-nambah cerita horor. Ceritanya juga bagus banget sih. Jadi ditunggu Rabbani untuk season kedua part 2 ya. Lanjutan cerita dari Santet 3 Generasi. Mantap. Oke deh. Langsung aja kita masuk ke cerita-cerita horor ya. Dan cerita pertama ini datang dari email. Judulnya adalah Perkenalan Kos Baru. Oke. Halo Kak, namaku Ray. Aku mau berbagi cerita tentang yang aku alami saat ini. Saat ini aku berusia 17 tahun dan baru saja naik ke kelas 11 SMK. Dan setiap kelas 11 harus dilaksanakan prakerin, praktek kerja industri gitu ya. Atau biasa disingkat PKL. Waktu itu aku dan teman-temanku berlima, cewek 2, cowok 3, yang waktu itu memutuskan ingin PKL di titik-titik. Yang 2 jam jarak dari rumah kami dan kami pun disarankan untuk kos di tempat kakak kelas dulu. Kami pun setuju aja karena dekat juga dengan tempat PKL.
Ini gak ada tanda titiknya coy, aku agak bengong. Sebelum H-1 temen aku cewek bernama Putri itu kecelakaan dan tidak bisa berangkat. Waktu itu kami pun berempat berangkatlah dulu ke tempat kos-kosan itu. Sebenarnya bukan seperti kos-kosan, lebih tepatnya penginapan, tapi dijadikan kos-kosan karena pandemi waktu itu, dan belakang tempat kos-kosan itu adalah petilasan atau makam Sri Aji ... Lanjut cerita, di tempat itu cuman ada 3 tempat kos-kosan. Aku dan 2 teman cowokku tidur di tengah dan 1 teman cewekku tidur di belakang kosan kami. Malam pun tiba. Kami para cowok tidak bisa tidur. Mungkin karena tempat baru, kami pun tidur jam 1 malam. Dan 1 teman aku cowok bernama Reza itu kebangun jam 3 mendengar suara dari kamar mandi. Ia pun menghidupi senter HP-nya dan suara pun berhenti. Paginya Reza bercerita ke kami semua. Dan temen aku cewek 1 lagi bernama Diva itu juga merasakan hal aneh saat sholat isya. Di belakangnya terdengar suara dari lemari dia sholat. Aku pun bilang ke mereka mungkin perkenalan. Hari-hari pun kami lewati tanpa ada gangguan lagi, kecuali selalu terbangun di jam 3 pagi dan sering mendengar suara-suara aneh. Kami berempat pun mulai terbiasa akan hal itu. Sampai hari di mana teman aku si Putri itu sudah sembuh dari kecelakaannya. Dia pun segera berangkat ke tempat kos-kosan kami. Saat Putri datang, kami pindah dari kosan tengah ke kosan paling belakang. Karena kamar mandi dalam hanya terdapat di kosan tengah. Dan juga kamar yang cukup luas untuk kami cowok bertiga. Saat Putri sudah datang dan sudah berberes-beres barang-barangnya, kami pun tidur karena sudah malam juga. Paginya sekitar jam 4, Putri menggeder-geder kamar kami cowok-cowok. Ia ketakutan dan menangis. Kami pun terkejut dan mereka pun bercerita kalau di jam 3 kamar mandi dalam itu digedor-gedor. Diva pun bangun dan membangunkan Putri saat ingin keluar kamar. Pintu kamar mandi semakin keras tergedor sampai dia ketakutan dan lari keluar dan telepon ortu masing-masing dan membangunkan kami cowok-cowok di jam 4. Dan sebenarnya saat Putri geder-geder kamar aku, saat Reza membuka pintu, ada suara ibu-ibu yang datang kepadaku seperti ingin melahapku. Tapi tidak aku ceritakan ke teman-temanku. 1 minggu berlalu, kami tidak pernah diganggu sama sekali. Dan saat itu sesudah azan isya, kami cowok-cowok suka berada di depan kos tempat bersantai untuk mabar. Saat itu cewek-cewek suka di kamar saja, tapi saat itu Dipa keluar bersama kami cowok-cowok di depan dan meninggalkan Putri yang sedang sholat isya. Betapa kagetnya. Astagfirullah. Kami semua melihat Putri lari dari kamar kos dan masih menggunakan pakaian sholat serta menangis tersadu-sadu. Kami pun menenangkannya dulu hampir 2 jam untuk bisa menenangkan Putri dan dia mulai bercerita ke kami. Pada saat itu dia sedang sholat isya. Di rakaat ketiga dia merasa ada yang pegang pundaknya. Dia pun berpikir positif. Mungkin Dipa sedang jahil. Dan saat sujud kedua dan saat ingin bangun, dia seperti menginjak sesuatu di kaki kirinya. Ia pun tetap berdiri dari sujudnya dan menggeser kakinya. Dan
Betapa terkejutnya dia melihat kepala di bawah kakinya dan rambut panjang menutupi mukanya. Saat itu, dia sudah takut untuk meneruskan sholatnya dan ingin lari. Betapa terkejutnya di depannya terdapat kaki yang berlumuran darah. Saat itu pun ia langsung lari dan teriak sambil menangis. Ia pun bercerita kalau dia kadang bisa melihat makhluk-makhluk begituan. Tapi tidak pernah sampai diganggu seperti itu. Saat itu juga ia bercerita sebelum kejadian itu dia pernah bermimpi dikubur di dalam liang lahat. Dan ada seorang wanita yang bilang kamu harus mati sama aku. Keesokannya Putri dan Diva pun meninggalkan kosan itu dan tinggallah aku dan 2 teman cowokku yang tetap di situ untuk terus bertahan. Sebenarnya aku tidak takut akan hantu-hantu begituan, tapi malah aku yang penasaran akan hal-hal begitu. Maaf kalau kepanjangan ceritanya, mohon dimaklumi. Mata aku pedas guys. Ini gue nggak ngehujat ya, tapi cuma mengingatkan aja ya. Please kalau kirim cerita tolong diperhatikan tanda bacanya ya. Ini Mas Ray itu tidak ada tanda bacanya sama sekali. Titik itu tidak ada sama sekali. Yang membuat mata saya pedas dan tidak bisa mengerti apa arti maksud dari cerita ini. Begitu guys. Ada koma tapi tidak sesuai dengan jedaannya. Jadi gua bingung. Gitu guys. Jadi tolong diperhatikan tanda bacanya ya. Karena gue ingetin lagi, selama gue ngedapetin cerita di email, gue gak pernah yang harus mengkoreksi dulu atau kayak gimana, kurasi dulu, gak pernah. Jadi email masuk gue langsung baca. Tujuannya supaya gue bisa masuk dalam cerita gitu. Jadi gue bisa ngerasain inti ceritanya, gue bisa masuk ke dalam cerita dan gue bisa ngerasain horornya kayak gimana gitu ya. Kalau gue misalnya gue mau take nih, terus mau dibaca dulu ceritanya, terus dibener-benerin tanda bacanya, itu abis itu waktu kita take kita bacain lagi, itu kayak kurang dapet gitu, feelnya kurang dapet ya. Jadi tolong ya, tolong. Oke. Gue telah sedikit tentang masalah cerita di episode kali ini ya, yang tentang perkenalan kos baru. Mungkin nih ya, maksud dari inti cerita ini, jadi si Ray dan 4 temannya itu sedang melakukan PKL. PKL-nya itu lumayan jauh lah sama sekolahnya atau sama rumahnya kayak gitu. Jadi mereka diharuskan untuk ngekos. Yang kebetulan kos-kosannya itu adalah tempat kakak kelasnya gitu. Nah, teman-temannya ini terdiri dari 3 cowok termasuk dia dan 2 cewek. Pada saat mereka ngekos, ternyata temannya dia yang namanya Putri itu sedang ya kecelakaan gitulah. Habis kecelakaan gitu yang akhirnya dia nggak ikut PKL dulu gitu. Nah, setelah itu Putri masuk, mana sih si Diva di apain ya si Diva ya? Oh jadi waktu mereka tidur, salah satu temennya namanya Reza itu bangun di jam 3 pagi karena ngedengar ada suara dari dalam kamar mandinya. Nah pas dia senter suara tersebut hilang. Habis itu si Diva diantuin pada saat sholat isya, dia mendengar sesuatu yang ada di dalam lemari gitu, seperti ada yang gedor-gedor begitu deh. Beberapa saat kemudian si Putri masuk nih karena dia udah sembuh gitu. Terus si Putri ini kayak
Kayak dia kayak dikasih gift gitu ya. Dia bisa ngelihat, bisa ngerasain. Nah dia tuh sering dihantuin tuh kayak digedor-gedor pada sholat isya. Terus ada lagi yang ngelihat sosok kepala gitu di bawah kakinya pada saat dia sholat. Dan pas dia lari dia ngelihat ada kaki yang berlumuran darah. Jadi intinya itu badannya itu terpisah coy, kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Karena gue sebenarnya tidak paham dengan alur ceritanya. Cuma saya sedikit mengerti lah dengan alur cerita kali ini gitu. Sorry to say ya Re, next kalau kamu mau kirim cerita lagi tolong diperhatikan tanda bacanya supaya aku mengerti gitu ya guys. Nangis tahu gak sih? Oh. Ayo wes. Tadi kirain ngapain lagi nangis-nangis model gitu ya. Next lanjut ke cerita berikutnya. Nih cerita dari email. Nih masih menit keberapa ya? Oh 15. Lanjut kita beralih ke Google Form. Jadi cerita kali ini datang dari Zahra gitu ya. Judulnya adalah Jangan Menggerai Rambut Saat Hamil. Waduh. Assalamualaikum Kak Ana, apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi pendengar podcast kisah horor. Jadi langsung aja ke ceritanya Kak. Dulu waktu hamil anak pertama, aku tuh gak tahu kalau banyak sekali pantangan buat orang hamil. Apalagi kalau hamilnya sudah memasuki 6 bulan ke atas. Jadi ceritanya dulu tuh suamiku kerja pulangnya seminggu sekali. Aku di rumah hanya ditemani adik sepupu, anaknya bibiku. Sebut saja namanya Lisa. Jadi Lisa itu kalau datang ke rumahku setiap pulang ngaji abis isya. Waktu itu aku masih inget, Minggu malam Senin. Karena entah kenapa pas lagi hamil memasuki usia kandungan 7 bulan itu, bawaannya aku tuh gerah terus. Sehari mandi bisa sampai 6 kali. Pas malam Senin itu tepatnya jam 6 sore, keringatku terus mengucur, gerahnya melebihi hari-hari sebelumnya. Karena aku dengar omongan nenek, kalau lagi hamil itu jangan mandi di waktu maghrib, pamali katanya. Jadi sebisa mungkin aku tahan hingga habis maghrib. Karena makin kesini hawanya makin panas sekali, keringat sudah membasahi baju. Jadi setelah jam 18.30 aku segera pergi ke kamar mandi. Pas nyampe pintu dapur mau masuk ke kamar mandi, langkahku terhenti karena indera penciumanku merasa terganggu dengan mencium bau rebusan kentang yang sangat menyengat di dalam dapurku. Karena tak merasa merebus kentang, aku pun menelusuri dari mana asalnya bau rebusan kentang itu. Sambil mengendus, aku buka pintu dapur yang mengarah keluar, tapi bau itu hilang. Pas masuk kembali ke dalam, memang baunya itu ada di ruangan dapurku. Tanpa berpikir macam-macam, aku pun segera masuk ke kamar mandi. Karena aku pikir mungkin tetanggaku ada yang lagi merebus kentang. Pas masuk ke kamar mandi, aku segera mandi dan tak lupa sekaligus keramas. Setelah beres mandi, aku lagi mengeringkan rambut di kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara pintu utama ada yang membukanya dan diiringi dengan suara langkah kaki yang menuju ke ruangan dapur. Tepatnya di depan pintu kamar mandi. Langkah kaki itu berhenti. Aku kira itu Lisa, adik sepupuku, sudah datang. Terus aku panggil-panggil. Tapi kok gak ada yang nyautin. Mungkin Lisa sengaja ingin menakut-nakutiku. Tak lama terdengar suara TV yang menyala.
Di situ aku yakin itu Lisa. Terus segera aku keluar dari kamar mandi dan pas membuka pintu kamar mandi, bau kentang itu sudah hilang dan berhembus bau kapur barus yang biasa dipakai di jenazah orang meninggal. Tapi cuma selintas saja. Aku berjalan menuju ruang tengah sambil bernyanyi-nyanyi. Ternyata benar, TV itu sudah menyala. Tapi kok Lisanya gak ada. Dipikir aku mungkin Lisa keluar lagi. Aku langsung pergi ke kamar untuk memakai baju. Setelah itu aku duduk di kursi rias untuk menyisir rambutku yang masih basah. Dalam hati aku bergerutu sendiri. Kemana lagi tuh si Lisa? Udah dateng kok pergi lagi. Karena udah jam 8, Lisa belum juga balik lagi ke rumahku. Akhirnya aku putuskan untuk menjemputnya ke rumah Bude, yang tempatnya tak terlalu jauh dari rumahku. Namun pas mendekati rumah Bude, ada kebun kopi yang lumayan luas. Di situ bulu kuduku berdiri semua. Sepertinya perjalananku ada yang mengawasi karena merasa ada yang ngikutin aku. Aku pun mengencangkan langkah kakiku. Mau berlari juga, aku ingat kalau kondisiku sedang hamil besar. Di waktu perjalanan dengan diiringi rasa takut, aku malah sempat-sempatnya nengok ke arah sumur tua yang sudah tak terpakai lagi. Tepat letaknya berada di bawah pohon waru di ujung kebun kopi. Tanpa memikirkan kehamilanku di situ, aku berlari sekencang mungkin. Hingga pas tepat di depan rumah Bibi. Di rumah Bibi itu ada akar kayu yang pohonnya sudah ditebang. Kakiku nyangkut ke situ. Dan aku pun terjatuh sambil berteriak minta tolong. Ini gimana sih tadi Bude sekarang Bibi? Pas bibiku keluar langsung saja berlari menghampiriku. Dan minta tolong sama suaminya karena melihat aku terjatuh di halaman rumahnya. Sambil mataku melotot dan mulutku menganga. Di situ air mataku tak terasa mengalir akibat sakitnya terjatuh. Dan rasa syok yang teramat besar. Dan bibiku langsung saja mengambilkan air minum buat aku. Setelah menghabiskan 1 gelas air minum dan aku mulai kembali tenang. Bibiku bertanya, kenapa aku bisa sampai terjatuh seperti itu? Pelan-pelan aku menceritakan semuanya pada bibiku. Kalau aku melihat ada seorang wanita berbaju putih lusuh dan berambut panjang masuk ke dalam sumur tua di kebun kopi itu. Di situ bibiku langsung berjalan menghampiriku sambil mengikatkan rambutku. Dia melotot dan aku kena marah habis-habisan karena aku sedang hamil besar pergi malam-malam keluar rumah. Apalagi dengan rambut yang digerai seperti itu. Harusnya digelung katanya. Ternyata bibiku juga pas aku nyampe depan rumahnya itu, dia juga berniat mau ke rumahku untuk nganterin si Santi adiknya Lisa untuk menemani aku. Karena sehabis maghrib itu Lisa gak berangkat ngaji karena badannya panas. Di situ aku kembali kaget mendengar perkataan bibiku yang mengatakan kalau Lisa dari habis maghrib itu gak kemana-mana karena sedang sakit. Sambil gemetaran aku bilang kalau Lisa sakit, terus yang tadi abis maghrib masuk ke rumahku itu siapa? Apalagi dia nyalain TV. Mereka semua pun saling menatap dan mengedikkan bahunya. Terus bibiku bilang, makanya kalau lagi hamil jangan keramas malam-malam. Apalagi rambut digerai seperti tadi. Kata bibiku, awas, jangan sesekali mandi malam lagi.
keramas malam dan menggerai rambut di malam hari, apalagi sampai keluyuran malam. Soalnya kalau orang yang sedang hamil, mau nikah, mau disunat, dan wanita yang habis melahirkan itu, terciumnya sangat wangi bagi mereka, makhluk tak kasat mata seperti itu. Pagi harinya aku langsung diantar bibiku pergi ke bidan untuk diperiksa kandunganku. Karena takutnya terjadi apa-apa pada kandunganku sehabis terjatuh semalam. Tapi alhamdulillah setelah di USG, kandunganku baik-baik saja. Hanya saja kaki dan tanganku yang biru-biru akibat menahan beban badan karena takut perutku kena kayu. Setelah kejadian itu aku gak berani lagi mandi malam hari, keluyuran malam walaupun ditemani suamiku. Apalagi menggerai rambut malam hari. Bahkan sampai sekarang mau tidur pun aku selalu mengikatnya. Walaupun sedang tidak hamil karena kapok. Oke, ceritanya udah selesai guys ya. Ini agak sedikit bingung gue juga. Ya lumayan sih peletakan tanda bacanya, cuma agak sedikit kurang pas gitu ya. Anyway, by the way Baswi ya. Ngomong-ngomong masalah kapur barus ya. Gue baru tahu anjrit kalau kapur barus itu tandanya ada sosok makhluk halus. Apakah benar? Mari kita cek. Tercium kapur barus menandakan apa? Karena ini ya, kenapa kok gue bilang kayak gitu ya? Karena dulu waktu gue, agak dulu sih, baru-baru minggu-minggu kemarin gitu loh. Jadi gue, ke rumah temen. Cuma rumah temanku ini agak horor gitu ya. Ini ada cerita dari temanku juga sih. Kalau misalnya ini waktunya masih cukup, nanti gue ceritain sekalian ya. Jadi gue nyium aroma kapur barus, cuma pas gue cari itu gak ada kapur barus sama sekali. Karena itu baunya nyengat banget gitu kan. Terus aku nanya sama temanku, coy kapur barus lu nyengat banget, dikurangi bilang gitu. Takut nanti ganggu pernafasan gitu kan. Soalnya temanku juga lagi hamil posisinya. Terus dia bilang, aku gak pakai kapur barus. Bilang gitu coy. Nah itu juga agak sedikit merinding sih. Cuma aku kayak mungkin gue halu atau apa gitu ya. Nah ini gue udah, menurut Wikipedia, bau kamper atau kapur barus itu dikenal menjadi salah satu tanda kehadiran makhluk halus coy. Biasa digunakan untuk memandikan jenazah aroma kamper yang semilir. Menandakan adanya hantu poci. Jadi buat lo semua ya, buat teman-teman pendengar podcast kisah horor, teman horor nih ya. Kalau kalian tiba-tiba mencium kapur barus, aroma kapur barus, padahal di sekitar kalian tidak ada kapur barus, itu hati-hati. Itu tandanya ada pocong di dekat kalian. Anjir, serem coy ini, beneran. Gue baru tahu ini ya, fucking. Terus gue juga baru tahu kalau menggerai rambut adalah pantangan bagi wanita hamil. Apakah benar? Ini agak ketik ya. Karena kita ngetiknya lewat laptop. Nah, ini kita lihat mitos hamil. Lah, bukan nih. Pantangan orang hamil gini aja ya. Pantangan orang. Ini buat pengetahuan juga ya buat teman-teman yang lagi ini. Oh salah. Mitos pantangan orang hamil. Ini pantangan ibu hamil. Ini ya mitosnya, ini dalam adat Jawa dikatakan tidak boleh duduk di tengah pintu. Itu kalau mitos ini mitos untuk ibu hamil. Tapi kalau mitosnya untuk cewek-cewek yang lagi perawan gitu, maksud gue cewek yang masih bujang, gak boleh duduk di tengah pintu, itu katanya menandakan jauh dari jodoh gitu. Terus ada lagi, tidak boleh membunuh binatang. Anjay, binatang apakah itu ya?
Ada lagi tidak boleh membatin orang alias gak boleh ngomongin orang gitu ya. Terus tidak boleh keluar malam. Oke. Lalu ada lagi tidak boleh merendam cucian terlalu lama. Gua biasanya merendam cucian terlalu lama tuh. Ada lagi tidak boleh menggaruk perut yang gatal. Ini biasanya bikin apa gitu, straight match atau apa gitu yang gua nggak tahu sih. Tidak boleh menyangga piring selagi makan, tidak boleh makan buah. Tidak boleh makan buah itu yang aneh ya. Nggak tahu maksudnya kayak gimana dulu nggak boleh makan buah. Ya itulah pokoknya ya. Nah, karena tadi gue pernah ngecium bau kapur barus di rumah temenku ya. Jadi aku mau sedikit cerita nih. Jadi beberapa minggu yang lalu aku kan sempat main ke rumah temen gitu. Jadi temenku tuh baru beli rumah di daerah Gresik. Daerah Cerme lah ya. Cerme Benjeng situlah. Mungkin dari teman horor, pendengar podcast kisah horor ada yang domisili sana gitu ya. Nah, lokasinya itu emang lumayan sepi sih ya. Kalau malam itu sepi banget. Ya jam 7, jam 8 itu udah lumayan sepi, anjir. Kesemutan. Itulah, lumayan sepi gitu ya. Nah, itu gue main karena emang dia nggak tahu sih, katanya pengen ditemenin gitu loh. Karena suaminya lagi shift malam. Jadi temen aku itu juga kerja, tapi kerjanya itu kadang itu shift pagi, shift malam gitu kan, kerja di salah satu rumah sakit. Nah si suaminya itu juga kerja di rumah sakit juga, cuma beda-beda rumah sakit lah, sama-sama ahli medis gitu ya, nakes gitu kan. Nah suatu hari temanku itu cerita gitu, katanya gini, aku mau pindah rumah deh kayaknya habis ini gitu kan. Terus aku tanya kenapa, orang baru beli beberapa bulan kok udah mau pindah gitu kan. Terus dia cerita, iya ada kejadian horor gitu. Itu dia ceritanya itu sebelum aku nyium bau kamper itu ya. Jadi dia cerita gini, jadi pas bulan ketiga bulan ketiga setelah dia beli rumah, waktu itu dia kebetulan shiftnya itu bentrokan sama suaminya. Jadi bentrokannya itu nggak pernah ketemu di rumah. Misalnya kalau temanku itu shift pagi, suaminya shift malam. Terus kalau suaminya shift pagi, temanku shift malam. Jadi hampir nggak pernah ketemu di rumah. Ketemunya itu pas di luar kalau mau pulang gitu, makan gitu atau apa gitu kan. Suatu hari temanku yang cewek ini shift pagi, terus malamnya di rumah. Nah, karena dia emang lagi hamil muda gitu ya, hamil muda. Temanku itu ini nonton TV gitu, jenuh gitu nonton TV di ruang tamu. Suaminya itu berangkat kerja. 2 jam setelah suaminya berangkat kerja, itu tiba-tiba suaminya datang. Katanya suaminya datang, ketok-ketok pintu, terus dibukain sama temanku. Nah, habis itu sama temanku ditanya gini, kok udah pulang mas gitu. Si suaminya nggak jawab, tapi langsung masuk kamar gitu. Nah beberapa saat kemudian suaminya itu ganti baju kayak bukan kaos singlet, kaos putih dalaman gitu sama celana pendek, terus menuju ke kamar mandi. Nah karena mungkin temanku itu mikirnya mungkin dia lagi sakit atau apa makanya pulang. Jadinya dia tuh mau inisiatif mau bikinin teh anget. Terus sama temanku tuh kayak ditawarin. Jadi si suaminya itu katanya tuh udah posisinya masuk dalam kamar mandi tapi nggak ada suara gebir-gebir air. Oh mungkin dipikirannya dia lagi beol gitu kan. Nah terus temanku tuh kayak nawarin, mas mau dibikinin teh anget. Nah dari dalam itu masih ada sautan, cuma sautannya cuma gini doang. Itu doang sih sekali. Ya udahlah, temanku kan nggak curiga ya, bikinin teh. Udah
Terus lama tuh gak keluar-keluar. Nah temanku tuh mau nonton TV lagi. Terus dia bilang, Mas tanya di meja ya, aku nonton TV gitu. Gak ada sautan waktu saat itu. Ya udah pikirnya mungkin lagi asik gitu kan, in the hoy gitu kan, lagi beol, lagi menghayal sesuatu kayak gitu kan. Temanku balik nonton TV. Ditunggu 15 menit, 10 menit gak keluar-keluar. Aneh. Terus dia tuh kayak nyamperin gitu ke dapur terus ngetok-ngetok pintu. Takutnya si suaminya tuh kenapa-napa di dalam kamar mandi. Mas diketok-ketok tapi gak ada sautan. Diketok-ketok lagi gak ada sautan. Terus dibuka pintunya dikunci dari dalam. Habis itu gak beberapa lama handphonenya itu bunyi di meja ruang tamu. Dia ngambil handphone terus dilihat notifnya itu telepon dari suaminya. Habis itu diangkat sama dia. Dipikirnya mungkin suaminya kekunci di dalam kamar mandi gitu loh. Jadi dia angkat. Kenapa mas gitu kan. Si suaminya ngomong, Dek aku ini nanti kayaknya pulangnya ini besok siang. Soalnya ada dia bilang ada kecelakaan gitu, pokoknya pasiennya banyak gitu, lagi rame pasien jadi agak lama pulangnya, telat gitu kan. Kaget dong temen aku, lah kok masih di rumah sakit, terus yang di dalam kamar mandi siapa gitu kan. Merinding dia udahan. Pas dia mau ngecek kamar mandi ada suara ketawa, tapi ketawanya itu bukan cewek, cowok coy. Dia merinding, dibuka gak ada orang. Langsung dibanting pintu kamar mandinya, ngambil kunci mobil, dia pergi ke rumahnya ibunya di Surabaya gitu. Nah habis itu beberapa minggu kemudian gantian suaminya yang digodain. Tapi suaminya itu digodain kuntilanak gitu kan. Jadi ceritanya itu suaminya itu shift malam. Si temanku itu suaminya itu shift pagi terus malamnya di rumah. Temanku shift malam. Jadi posisinya si suaminya itu lagi main PS bareng sama temennya. Karena dia habis diceritain temanku itu, dia juga takut gitu kan. Dia main PS sama temennya gitu di ruang tamu. Gak lama kemudian sekitar jam 9:30 malam ada suara yang gedor-gedor dari jendela, tapi jendelanya itu di dapur gitu kan. Dipikirnya mungkin tetangga, kan rumahnya itu soalnya depan belakangan sama tetangga gitulah pokoknya. Nggak tahu sistem rumahnya kayak gimana, jadi dipikirnya itu tetangga gitu kan. Dicek gak ada orang, udah dong main lagi, oh mungkin halu kali ya gitu kan. Main lagi, main PS lagi asik-asiknya. Tiba-tiba di kamar mandi tuh ada suara gebir kayak orang mandi gitu. Tapi gebyurnya itu kayak orang kesurupan gitu loh. Biru. Kaget dong. Soalnya si suaminya itu sama temennya itu cuma bertiga. Jadi 2 temennya sama 1 suaminya temanku gitu kan. Dari situ dia gak mau ngecek, langsung pergi itu orang 3. Ditinggal tuh PS-nya masih dalam keadaan nyala. Langsung pergi bertiga, ngambil motor, rumah ditutup tapi jendelanya itu dalam keadaan terbuka. Jadi kelihatan gitu loh dari luar gitu kan. Jendelanya maksudnya gordennya tuh terbuka. Pas dia mau pergi, temennya dari bojone temanku itu noleh ke belakang. Dan dia ngelihat di ruang tamu di depan TV itu ada kuntilanak sedang duduk ngadep TV. Itu langsung merinding, terus kabur mereka, ngewarkop sampai pagi. Gitu katanya. Dan itu terjadi, selanjutnya dia kejadiannya itu cuma mungkin suara-suara kayak gedor-gedor pintu, suara orang kayak ada di dalam kamar mandi ya kayak gitu-gitulah seterusnya. Sampai akhirnya rumahnya dijual. Tapi sampai sekarang belum laku rumahnya. Gitu guys. Dan makanya setelah temanku tuh cerita dan posisinya gue juga waktu itu masih di rumahnya.
itu gue nggak sengaja ngecium bau kamper gitu kan, bau kapur barus. Dan temanku bilang dia nggak pakai kapur barus. Emang sempet sih dia nanya sama orang pinter gitu kan, di rumahnya itu ada apa. Jadi rumahnya itu katanya rame banget, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada pocong juga, pokoknya banyak banget lah, kayak ibaratnya itu kayak hotel ibaratnya kayak gitu. Nah katanya sih itu rumah adalah yang pemilik rumah sebelumnya itu dulu membeli rumah itu dengan uang pesugihan, katanya kayak gitu sih. Makanya makhluk-makhluk halus, yang makhluk-makhluk apa ya, ibaratnya kayak setan-setan yang diajak jadi pesugihannya itu kayak menghinggapi rumah itu karena rumah tersebut itu dulu dibelinya pakai uang pesugihan. Kayak gitu katanya guys ceritanya. Serem anjir. Gue juga baru tahu ternyata kalau bau kamper itu menandakan adanya makhluk halus di sana, anjrit. Serem anjrit. Oke. Kayaknya kurang lebihnya kayak gitulah ceritanya ya. Mohon maaf kalau ceritanya kali ini mungkin agak belibet dan agak kurang serem karena mungkin gue dapetnya ceritanya yang tidak begitu serem. Tapi gue harap di next episode kita mendapatkan cerita-cerita yang lebih horor lagi, lebih serem lagi, lebih mencekam lagi ya. So buat teman-teman nih, kalau kalian pengen kirim-kirim cerita, punya cerita horor, entah itu pengalaman kalian sendiri, teman, kakak, adik, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor atau Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa nih kalau kalian pengen ngejajanin aku cendol dawet ya, kalian bisa langsung aja ketik. Kalian bisa langsung aja klik link tree yang ada di bio Instagram dan kalian klik cendol dawetnya itu ya. Terus kalian bisa juga ngedengerin podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Jangan lupa kasih bintang 5 buat podcast Kisah Horor di Spotify karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating buat podcaster kesayangan kalian. Bintang 5-nya kakak, ya kan? Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisah Horor. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.